Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab, keutamaan sholat tarawih pada malam pertama, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat. Orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Pada malam kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam kesembilan, orang yang salat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Malam ke-11, bagi orang yang salat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13, pada hari kiamat tiba, ia akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih, sehingga kelak di hari kiamat, ia tidak perlu dihisap atau dihitung amalnya. Malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, ia diberi pahala seperti layaknya para nabi. Malam ke-18, para malaikat berseru, hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu. Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Malam ke-20, ia akan diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Keutamaan salat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang salat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota baginya di surga kelak. Pada malam ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga.
pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku."